Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat aturan kepemilikan nomor ponsel. Selain verifikasi data kependudukan, kini masyarakat wajib melakukan biometrik pengenalan wajah saat registrasi kartu seluler atau SIM card. Langkah ini guna membangun ekosistem digital yang lebih aman, serta menekan potensi penipuan online, penyalahgunaan OTP hingga scam call. Efektifkah aturan baru ini untuk memutus rantai kejahatan digital? Kami akan mengulasnya bersama Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, Cisrek, Pratama Persada. Terima kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama Jobos TV. Terima kasih, Mbak Rati. Ya, Pak Pratama, menurut Bapak sejauh mana kebijakan biometrik pengenalan wajah ini efektif memutus rantai kejahatan digital? Ya, memang kalau kita lihat ya kejahatan digital yang ada di Indonesia ini, scammer, penipu dan lain-lain, memang basisnya mereka menggunakan nomor handphone gitu, entah menggunakan WhatsApp, entah menggunakan SMS, entah menggunakan apapun gitu, basisnya adalah nomor handphone. Nah, scammer-scammer ini mereka biasa menggunakan nomor handphone yang sekali pakai gitu. Mereka registrasi, dipakai, udah punya korban, dapat hasil, kemudian dibuang gitu ya. Nah, itu oleh karena itu kenapa pemerintah kita memang mau mencegah itu dengan cara membuat sistem biometrik untuk verifikasi registrasi nomor SIM card baru gitu. Sebenarnya ini niatnya bagus nih pemerintah nih gitu. Karena apa? Karena orang tidak lagi bisa sembarangan untuk registrasi SIM card. Karena sebelumnya kan orang bisa sembarangan gitu karena banyaknya data NIK dan KK yang bocor gitu sehingga para scammer ini bisa menggunakan NIK dan KK yang bocor itu untuk melakukan registrasi SIM card gitu. Nah, dengan biometrik tentu mereka akan kesusahan gitu. Memang ini bisa membantu nih, Mbak Ratih nih. Tetapi tentu saja tidak memutus ya, tidak otomatis memutus rantai kejahatan digital. Kenapa? Karena penipuan online, phishing, SIM swap dan lain-lain gitu, itu bukan hanya masalah nomor SIM card gitu, tapi juga ini masalah kelemahan tata kelola registrasi SIM. Dari dulu kan sebenarnya kalau dilakukan dengan baik gitu ya, operator melakukan dengan baik gitu ya, membatasi bahwa satu orang itu 3 nomor gitu, itu sebenarnya nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sistem ini bisa diakali, satu orang dengan satu NIK bisa mendaftar sampai ribuan nomor gitu, sampai 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 bahkan ratusan ribu nomor gitu. Nah, ini yang menurut saya bermasalah gitu. Harusnya gitu ya, operator itu memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi ketika misalkan ada satu wilayah nih gitu. Kemudian dia mengaktifkan SIM card dalam waktu yang bersamaan, misalnya 1000 SIM card gitu ya. Kemudian mereka meregistrasi dan menggunakan SIM card itu untuk kejahatan. Sebenarnya bisa mendeteksi gitu. Jadi masalah adalah kenapa kok itu tidak diblokir gitu ya kan. Nah, ini menjadi problem juga. Kemudian lemahnya pengawasan reseller. Kita tahu bahwa kartu perdana ini kan setiap tempat, setiap pinggiran jalan ada yang menjual gitu. Nah, mereka kan kulaannya gitu. Belinya itu kan mereka sekaligus banyak. Nah, ketika pada saatnya waktu expired, mereka nggak mau rugi gitu. Nah, mereka ternyata meregistrasi SIM card itu yang dimanfaatkan oleh para scammer ini, para penipu ini, dibeli mereka gitu nomor yang sudah aktif gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya tata kelolanya juga penting. Nah, biometrik gitu harusnya gitu efektif untuk bisa menekan pendaftaran massal seperti ini. Nggak boleh harusnya gitu. Walaupun mereka dengan alasan misalkan corporate dan lain-lain gitu. Ini harusnya dibatasi. Nah, kalau itu bisa dilakukan tentu akan lebih baik. Nah, biometrik ini sebagai filter awal. Sebenarnya konsepnya sih bagus ya. Tadi seperti saya awal bilang, konsepnya sih bagus gitu. Tetapi kita harus waspada juga. Kenapa? Karena kalau kita tidak benar-benar mengamankan sistem yang digunakan untuk verifikasi biometrik ini akan jadi masalah gitu. Kenapa jadi masalah? Karena biometrik itu kan muka kita ini kan nggak bisa diganti. Kalau SIM card itu kan kita kalau bosen atau rusak gitu kita ganti yang baru kita bisa gitu. Tapi kalau bentuk muka kan nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa operator telekomunikasi ketika melakukan verifikasi biometrik masyarakat Indonesia tidak ada data yang disimpan, tidak ada data yang dimanfaatkan oleh operator, itu hanya cek through gitu ke Dukcapil bahwa hanya memverifikasi muka bahwa benar si A ini nomor NIK-nya adalah sekian gitu. Menurut saya gitu, Mbak. Ya, kemudian apa ada risiko kebocoran data pribadi, khususnya data biometrik wajah, dan seberapa siap sistem keamanan pemerintah serta operator seluler melindungi data tersebut? Ya ada banget, kan kita pengalamannya sudah banyak ya. Dukcapil pernah tuh bocor tuh, ada 357 juta
data Dukcapil kita yang bocor. Kemudian ada BPJS Kesehatan, ada 279 juta data BPJS Kesehatan yang bocor. Kemudian perusahaan-perusahaan swasta, ada PLN, ada Telkom, ada Indigo, banyak kebocoran-kebocoran. Terakhir adalah pusat data nasional sementara kita, ya kan, yang diretas, kemudian server-servernya lumpuh, tidak bisa digunakan. Nah, kalau kita melihat siap apa tidak siapnya, kita bisa melihat sebenarnya dari beberapa kasus yang ada di negara kita gitu. Sebenarnya kita belum terlalu siap gitu. Pusat data nasional kita yang beneran ya, bukan yang sementara ya, yang harusnya tahun 2025 juga sudah bisa di-launching, bisa dijalankan. Ternyata sampai sekarang kan juga belum jalan. Karena apa? Karena Badan Siber Sandi Negara mengatakan belum layak nih masalah security-nya nih gitu. Nah, balik lagi nih masalah ke registrasi SIM card. Kita sudah benar-benar mampu nggak mengamankan data-data masyarakat ini? Kalau misalkan bentuk muka biometrik masyarakat kita itu ikut disimpan di dalam operator atau siapa nanti lembaga yang melakukan penyimpanan itu gitu. Nah, itu harus dipastikan benar-benar aman. Kalau enggak, bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Yang tadi bahwa muka itu biometrik itu nggak bisa diganti. Ini jauh lebih serius dibandingkan kebocoran data biasa gitu. Karena data biometrik itu sifatnya adalah permanen gitu, nggak bisa diganti seperti password, nggak bisa diganti seperti nomor handphone dan lain-lain. Oleh karena itu, karena rekam jejak kebocoran data kita ini sedemikian parahnya, sehingga kesiapan sistem ini perlu diuji. Nah, ini kan Bu Menteri mengatakan ada waktu 6 bulan nih kan untuk melakukan migrasi. Nah, disinilah nanti dipastikan bahwa sistem tersebut benar-benar terjamin keamanannya. Kemudian data misalkan ada yang keambil gitu oleh operator atau oleh pihak lain gitu, itu tidak dimanfaatkan untuk hal yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dihapus gitu. Harus ada penghapusan ketika muka masyarakatnya dipotret gitu. Nanti kan sistemnya kan kita dipotret, kemudian dikirim ke Dukcapil, diverifikasi, Dukcapil nanti akan memberikan keputusan, oh ya ini benar nih sesuai dengan nicknya, oh ini nggak benar nih gitu, sehingga operator ini bisa mengatakan diterima apa tidak registrasinya. Nah, proses itu ya, proses verifikasi itu kan pasti ada data-data walaupun mungkin cuma beberapa second, beberapa detik, data-data yang tersimpan di dalam sistem gitu. Nah, jangan sampai data-data itu ada yang menyimpan, karena bahaya kalau data biometrik masyarakat kita ada yang menyimpan. Oleh karena itu, misalkan nanti perlu dilakukan audit gitu. Operator juga harus dilakukan audit independen gitu untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat itu benar-benar aman. Karena gini Mbak, ternyata sistem yang dimiliki oleh para operator itu, baik Telkomsel, Satelindo atau XL gitu, ternyata mereka membuat sendiri-sendiri tuh. Jadi XL bikin sendiri, kemudian Satelindo bikin sendiri, Telkomsel bikin sendiri. Nah, belum ada standarnya nih. Nah, ini kan bahaya nih, karena nggak ada standarnya, terus pakai standar yang mana? Benar-benar aman apa tidak gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bilang perlu diaudit? Komdigi juga punya Dirjen Pengawasan kan, mungkin bisa melakukan audit terhadap sistem yang digunakan untuk verifikasi biometrik. Atau misalkan minta tolong BSSN lah, orang juga gratis mintanya kan gitu. Bagaimana BSSN nanti bisa mengecek gitu sistem yang dimiliki oleh operator itu untuk memastikan benar-benar sistemnya itu aman dan tidak akan ada penyalahgunaan data dari masyarakat Indonesia. Ya, Gitu, Pak. Pak Pratama, apa langkah mitigasi yang seharusnya disiapkan pemerintah dan juga operator seluler agar tujuan keamanan tercapai tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat? Ya, sebenarnya kalau memikirkan keamanan masyarakat ya, memang kalau tulus gitu, harusnya kita sudah punya beberapa regulasi yang bisa digunakan gitu. Kita punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita punya regulasi di sektor telekomunikasi gitu. Ada beberapa standar teknis dan lain-lain. Itu kalau misalkan dilakukan dengan baik, tentu kekhawatiran kita ini akan bisa tersingkirkan gitu. Kalau kita memang percaya bahwa oh ya operator kita ternyata memiliki sistem keamanan yang baik, yang bagus. Oh ternyata Komdigi juga concern terhadap keamanan data SIM cardnya masyarakat. Oh BSSN ternyata ikut membantu gitu. Nah, koordinasi kolaborasi ini penting gitu. Karena kan kita juga punya pengalaman buruk nih Mbak Ratih. Kita ingatkan dulu pernah ada 1,3 miliar data SIM card kita yang bocor. Coba bayangkan, iya kan? Kan kita nggak mau itu terulang lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang keamanan cyber itu belum menjadi prioritas gitu. Mengamankan data masyarakat, data pribadi masyarakat belum menjadi prioritas gitu. Oleh karena itu, kenapa saya bilang
Ini sistem bagus, baik nih, fitrahnya baik nih untuk jagain masyarakat kita supaya nomor SIM card itu tidak disalahgunakan oleh para scammer-scammer itu gitu. Nah, tapi niat yang baik ini tentu harus dibarengi dengan implementasi yang cukup baik. Karena problemnya kan tadi saya bilang bukan hanya masalah biometrik. Bagaimana nanti dengan 11 juta orang yang memilih tidak menggunakan smartphone gitu. Gimana dengan masyarakat kita yang jauh dari gerai operator begitu. Kan itu juga harus kita perhatikan gitu ya kan. Nggak bisa kita sewenang-wenang pokoknya registrasi SIM card baru harus menggunakan biometrik gitu. Sedangkan ada orang-orang yang memang dia nggak punya handphone gitu. Yang yang smart gitu ya. Atau dia memang jauh jangkauannya dari gerai-gerai operator telekomunikasi gitu. Nah, itu juga menurut saya harus kita pikirkan. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, Cisrek Pratama Persada.